Ya wal maqalatu tsaniyatu dan makalah yang kedua. Ini sudah masuk hal yang 6. Di dalam kitab Nasaihul Ibad ini nasihatnya ada yang 22, 33, 44, 55, 6. Yang baru langsung ke yang 66. Yang penting barokahnya dari kita. Bisa dikaji lah sendiri. Dan ya, ketemu wal maqalatu tsaniyatu dan makalah yang kedua, qala telah bersabda An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sintatun, ada 6 manusia, 6 golongan. La'antu aku telah melaknat, kata Nabi, kepada mereka. Wala'ana dan telah melaknat kepada mereka siapa Allah Ta'ala. Wa kullu nabiyyin dan telah melaknat setiap para nabi. Mujabid da'wati dan doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 6 golongan, 6 manusia yang dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh setiap para nabi, dan doanya pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita masuk 6 golongan ini. Siapa saja? 1, Az-zaidu, orang yang menambahkan, orang yang menambah-nambah di kitabillah ta'ala, dalam kitabnya Allah Ta'ala. Wal mukadzibu, dan kedua orang yang membohongkan bi qadarillahi ta'ala, dengan qadar Allah Ta'ala. Wal mutasallitu, dan yang ketiga penguasa, bil jabaruti, yang semena-mena. Wa yu'izzu, maka dia memuliakan, man terhadap orang,
dia menghinakan man kepada orang a'azza yang telah memuliakan hu terhadap orang tersebut siapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Wal mustahilu dan keempat orang yang menghalalkan membolehkan liharamillahi ta'ala terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wal mustahilu dan kelima orang yang menghalalkan masih keempat. Wal mustahilu dan menghalalkan min itrati dari arah keluargaku, dari arah nasabku, ma terhadap apa haroma yang telah mengharamkan siapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Watariku dan keenam orang yang meninggalkan disunnati terhadap sunnah-sunnahku. Inna Allah Ta'ala maka sesungguhnya Allah Ta'ala la yanzuru tidak akan melihat Allah ilaihim terhadap mereka yaumal qiyamati pada hari kiamat. Yaumal qiyamati pada hari kiamat nadharar rahmati dengan penglihatan rahmat. Nadharar rahmati dengan penglihatan rahmat. Ya, baca semua. Makalah yang kedua, nasihat kali ini hari Jumat tanggal 4 Agustus ya. Kita bersyukur hari kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasihatnya langsung dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi ada 6 golongan. Ada berapa B? Ada 6 golongan. Ada berapa? 6 golongan. Yang aku telah laknat 6 golongan itu. Ternyata bukan aku saja kata Nabi, tapi Allah pun melaknat. Bahkan seluruh para nabi telah melaknat terhadap 6 golongan ini. Siapa yang 6 golongan ini? 1. Az-zaidu fi kitabillah. Orang yang menambah-nambahkan dalam kitab Allah. Banyak kitab Allah itu. Injil, udah tahu sekarang Injil apakah masih murni atau tidak, atau dihilangkan, ditambahkan. Taurat sama, Al-Quran sama, tapi insya Allah Al-Quran langsung dijamin oleh Allah. Inna
lahu lahafidun, kata Allah, aku yang pasti akan merawat menjaga Al-Quran. Dari dulu banyak orang yang ingin menghilangkan atau menambah-nambahkan ayat di dalam Al-Quran. Nah, orang yang dilaknat ini adalah orang yang dengan sengaja menambah-nambah ayat di dalam kitab Allah atau hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada tukang dagang sorban buat dalil sendiri ini dari Al-Quran, padahal tidak ada. Satu rakaat orang yang pakai sorban lebih baik daripada 100 rakaat yang tidak pakai sorban. Wah, ternyata dia tukang dagang sorbannya ingin laku. Jangan sampai mengatasnamakan qala Rasulullah, padahal tidak ada. Nah, orang yang suka berbohong, mengatasnamakan firman Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, orang yang dibacanya apa? Itu pendusta. Itu orang yang dilaknat oleh siapa? Oleh Allah. Satu rakaat orang yang sholat pakai parfum yang wangi lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang tidak pakai parfum. Wah, ternyata tukang parfum dia. Ingin apa? Inginlah. Jangan sampai membuat ayat-ayat Allah dalil-dalil yang sebenarnya tidak ada. Ini banyak nih hadis-hadis palsu yang diutarakan yang sebenarnya belum tentu itu dilihat. Itu baik firman Allah atau sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Yang kedua siapa? Al-mukadzibu bi qadarillahi ta'ala. Orang yang membohongkan terhadap takdir Allah. Setiap orang punya takdir masing-masing. Cuma takdir ada dua, satu ada takdir mu'allaq, dua ada takdir mubrom. Apa takdir mubrom? Takdir mubrom itu takdir yang tidak mungkin kita bisa rubah. Kata Hamid, aku lahir di Indonesia, kenapa gak lahir di Amerika? Itu udah ketentuan Allah, tidak bisa rubah. Kata Abda, kenapa aku tidak dilahirkan dari presiden, dari orang tua presiden? Padahal kalau dari orang tua presiden gini-gini nih, itu ketentuan Allah. Wajah kita tidak minta, gini wajah Adelio kayak gitu, itu langsung mubrom dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada takdir itu yang mu'allaq, yang kita bisa rubah. Dengan apa? Dengan doa dan ikhtiar. Orang sakit ya, itu takdir Allah, tapi kita bisa rubah. Ikhtiar, datang ke dokter, datang ke Pak Agus, ya, minta obatnya. Kalau sakitnya datang dari Allah, kita minta lagi kepada Allah, berikhtiar supaya kita sembuh. Di takdir itu ada dua, takdir yang sudah paten, sandi, wajah sandi begitu, kulit sandi begitu, gak bisa dirubah. Itu takdir dari siapa nih? Dari Allah. Tapi kita bisa rubah dengan takdir-takdir yang lain. Yang ketiga apa? Wal mutasallitu bil khabar. Awas jadi pemimpin, mau jadi ketua RT, ketua RW, jadi bupati, wali kota, gubernur ataupun presiden, jangan sampai semena-mena dengan jabatan, menindas rakyat. Justru jabatan ini sebagai jalan kita mencari ridhonya Allah. Jangan seenaknya mentang-mentang terpilih jadi ketua RT, di RT-nya semua keluarga RT kamu harus mentang-mentang jadi presiden seenaknya menindas rakyat. Nah, di antara orang yang dilaknat itu siapa? Seorang pemimpin yang semena-mena, yang zalim terhadap rakyat. Yang keempat,
orang yang menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Udah tahu sama Allah diharamkan nanti akan ada kata Nabi orang yang akan menghalalkan sesuatu barang yang haram. Dalam hadis Bukhari akan datang suatu masa orang yang menghalalkan zina. Nanti zina sekarang coba lihat di artis-artis di TV sudah tidak mau. Aku punya anak duluan, enggak apa-apa. Aku kan saling suka sama suka. Bangga dengan hasil zina. Ada yang menghalalkan mabuk, nanti malah tinggal zaman orang yang tidak mabuk, tidak minum bir, tidak minum alkohol. Padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara orang yang dilaknat oleh Allah, oleh Rasulullah dan para nabi, orang yang menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, wattariku sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bahasanya? Fa innallaha la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati nadhara rahmah. Orang yang semacam ini Allah mustahil, Allah tidak akan melihat terhadap orang tersebut nanti pada hari kiamat dengan penglihatan apa? Penglihatan rahmat kepada mereka. Alhamdulillah, summa alhamdulillah min. Jelas para santri semuanya, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari 6 golongan ini. Orang yang dilaknat oleh siapa? Oleh Allah, oleh Rasulullah dan seluruh para nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.